Saya ingin bilang terima kasih kepada Kur untuk pujian yang sangat berkuasa, dan saya percaya bahwa itu adalah suara pujian yang muncul dari hati kita. Hari ini kita akan lanjut pelajaran yang ketiga di dalam seri yang pendek ini, penciptaan dan penciptaan ulang. Judul firmannya adalah berkat, tanah, dan benih. Kita udah baca Kejadian pasal 1 ayat 9 sampai 13. Dan di hari ketiga ini, di penciptaan Tuhan, Tuhan mengumpulkan air-air ke satu tempat, dan tanah yang kering itu muncul. Dan hal yang kedua yang dia lakukan, dia membuat tanah itu menghasilkan tumbuhan hijau. Jadi tumbuhan yang ada benih dan pohon-pohon yang menghasilkan buah yang memiliki benih di dalamnya. Jadi penekanan di sini adalah mereka memiliki benih, dan ini terjadi di atas air bawah. Kalau sudah ikutin 2 khotbah di seri ini, minggu lalu kita bahas mengenai cakrawala, dipisahkan air atas dari air bawah kan. Dan sekarang air bawah itu sedang dikerjakan Tuhan, dan kita harus mengerti kenapa air atas itu tidak dikerjain apa-apa. Karena itu adalah pekerjaan yang sudah selesai di sorga, tapi sekarang dia fokus kepada pekerjaan penciptaan dan penebusan di sini. Dan pekerjaan dia ada pada air bawah, dan dia memisahkan airnya menjadi satu bagian, dan dia izinkan tanah kering atau daratan itu untuk muncul. Dan Tuhan itu setuju dengan pekerjaan dia. Dalam kata lain, Tuhan sedang mengatakan, Tuhan melihat ciptaannya, lalu Tuhan bilang itu baik. Itu tidak terjadi di hari kedua, tetapi kelihatannya tertunda sampai hari ketiga ini, setelah Tuhan menyelesaikan melakukan pekerjaannya di atas air untuk memisahkan airnya. Bahkan air yang di bawah, setelah dimisahkan airnya, setelah itu baru dia bilang itu baik. Itu baik. Lalu ada hal kedua yang dia lakukan di hari ini. Jadi pada hari ini Tuhan melakukan 2 hal. Hari pertama dia melakukan 1 hal, hari kedua dia lakukan 1 hal, hari ketiga dia melakukan 2 hal. Seolah-olah dia menyelesaikan pekerjaan dari hari kedua, dan dia menciptakan tumbuhan-tumbuhan hijau. 2 hal yang dia lakukan di hari ketiga. Halnya sama, di hari keempat pun dia melakukan 1 hal, hari kelima 1 hal, hari keenam dia melakukan 2 hal. 112, 112. Ngerti? Kita akan bicara tentang itu nanti kalau kita udah masuk ke hari keenam. Tetapi di sini Tuhan bilang itu baik. Setelah dia memisahkan air dan tanah kering, dan setelah itu dia bilang itu baik sekali lagi setelah dia menciptakan tumbuhan hijau untuk muncul di tanah itu. Maka ini seolah-olah kita udah bicara bahwa hari yang kedua itu adalah bayangan dari sejarah penebusan lebih ke zaman Nuh, zaman air bah Nuh. Dan ini seolah-olah setelah air bah, air itu mengering. Dan Tuhan izinkan Nuh dan keluarganya untuk keluar ke tanah yang kering itu, dan itu adalah baik. Langit baru, bumi baru, era yang baru sudah mulai. Maka setiap kali Tuhan bilang itu adalah baik, hal yang baru itu bisa mulai. Mari kita memikirkan ini lebih dalam tentang bagaimana hari ketiga penciptaan ini adalah bayangan dari pekerjaan, bukan hanya dari ciptaan, tetapi juga dari penebusan dan penyelamatan, dan bagaimana Yesus menggenapinya di saat Yesus datang ke bumi ini, dan bagaimana di dalam Injil Yohanes menjelaskannya. Yang pertama, air itu dikumpulkan dan daratan yang kering itu muncul. Ini menyelesaikan 3 hari pemisahan. Jadi 3 hari pertama itu sama seperti rangkainya lagi dibikin, dan fokusnya di sini adalah Tuhan
bikin semuanya lebih teratur. Tadinya kan kacau. Di Kejadian pasal 1 ayat 2 kita lihat semuanya kacau kan. Ada kebingungan, ada kegelapan dan kekosongan. Tetapi dari sana Tuhan menciptakan, bukan hanya menciptakan dari tidak ada menjadi ada, tetapi semuanya diatur di tempat yang seharusnya. Dan saya berdoa, Tuhan akan melakukan pekerjaan penciptaan itu dalam kehidupan kita, menaruh semuanya yang di tempat yang seharusnya. Dalam bentuk yang lebih teratur sesuai dengan urutan Tuhan. Dan melalui hari keempat, 5, dan 6, Tuhan masukkan apa yang harus masuk ke dalam rangka dan waktu itu. Tapi melalui 3 hari ini Tuhan menciptakan suasana di mana makhluk hidup bisa hidup di dalam sana, di mana manusia bisa hidup. Dan melalui pemisahan-pemisahan ini Tuhan menciptakan waktu dan ruang. Kita bisa melihat itu di ayat pertama. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya bicara mengenai waktu, permulaan waktu. Tuhan menciptakan ruang, langit dan bumi. Dan Tuhan menciptakan ruang dan bumi, taruh semuanya di urutan yang benar, tempat yang benar. Dan hari ini kita melihat pemisahan antara daratan dan lautan, tanah dan air. Mengeringkan air atau menggeserkan air itu untuk mengizinkan agar tanah kering itu bisa muncul. Hal ini terjadi juga di dalam sejarah penebusan dalam Alkitab. Bisa memikirkan paling nggak dua peristiwa di mana air itu digerakkan agar tanah kering itu bisa muncul. Zaman Nuh kan. Kita selama ini belajar hari Rabu dan minggu lalu juga, waktu setelah air bah, Tuhan izinkan air itu untuk mengering dan tanah kering itu muncul. Dan itu menunjukkan akhir dari penghakiman Tuhan. Dan pekerjaan penyelamatan sudah selesai. Merpati bawa kembali daun zaitun adalah tanda harapan yang beritahu bahwa ada tanah kering yang bisa menerima benih, dan benih itu bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Ini adalah bayangan dari waktu di masa depan di dalam sejarah penebusan, di mana akan ada tanah hati yang bisa menerima benih. Kejadian pasal 8 ayat 11, merpati datang kepada dia. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya di bawah sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah ketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Lalu di ayat 13, Kejadian 8:13, hari Rabu kan kita belajar ini terus. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Maka kalau airnya itu menunjukkan penghakiman Tuhan, dan juga air, kita sudah belajar, air seperti ini menandakan dosa, korupsi, dan pengaruh dari dunia. Untuk air itu bisa berkurang atau geser agar daratan tanah yang kering itu bisa muncul sesuai dengan Matius 13, Lukas 18. Tuhan bicara mengenai tanah itu sebagai hati manusia. Maka ini bicara mengenai pengaruh-pengaruh dunia, dosa dunia itu digeserkan. Tuhan itu pindahkan itu semua dari hati kita keluar, agar hati kita, tanah dari hati kita itu siap untuk bisa menerima benih. Sudah siap untuk menerima benih, dan di saat benihnya masuk ke tanah itu, ke daratan itu, bisa menghasilkan, bisa tumbuh menjadi pohon dan menghasilkan buah. Lukas pasal 8 beritahu kepada kita, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan. Matius 13 ayat 23 sampai 24 saya bacakan.
Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Jadi semoga hati kita itu siap. Berkat tanah muncul itu semoga diberikan kepada kita semua di tahun 2023. Apakah hidupmu, hatimu siap untuk menerima benih saat ini? Apakah kita sudah menjadi tanah yang baik? Membutuhkan waktu. Nuh harus tunggu. Nuh melayang-layang di atas air dalam bahtera itu seperti Tuhan di Kejadian pasal 1 ayat 2, roh Allah itu melayang-layang di atas samudra air karena tidak ada tempat untuk dia mendarat. Karena tertutup dengan lautan. Mungkin Tuhan sedang melakukan itu. Mungkin Tuhan sedang melayang-layang di atas hati kita sampai hari ini. Tetapi semoga tahun ini Tuhan bisa menemukan sebuah tanah, air itu tergeser, dan tanah di mana benih Tuhan bisa mendarat. Yesus datang ke dunia ini, dia bilang anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Bukan karena dia ngantuk dan dia mau tidur, tetapi apa yang Yesus sedang katakan? Seperti roh Allah tidak ada tempat untuk mendarat, dia harus melayang-melayang di atas samudra. Yesus bilang, saya datang ke bumi ini tidak ada hati yang terbuka untuk menerima saya. Firman Tuhan adalah benih yang mendarat di tanah yang adalah hati manusia. Tetapi kita bisa melihatnya bahwa benih itu adalah Yesus yang turun dari sorga ke bumi ini, kepada orang di bumi ini. Dan apakah tanah itu akan diterima dengan baik atau tidak? Hari ini, apakah hati saya siap? Apakah hati kamu siap untuk menerima benih itu? Maka itu adalah berkat tanah. Berkat tanah adalah hati kita yang siap. Tuhan menggeserkan semua cobaan, godaan, dosa kita, mencuci semuanya itu agar tanah yang kering itu bisa muncul. Dan juga di padang gurun, air itu tergeser dan tanah kering itu muncul di mana? Di laut mana? Laut biru, laut merah. Ya? Setuju? Laut merah itu Tuhan geserkan airnya, dan Alkitab bilang di Keluaran pasal 14 tanahnya itu menjadi kering. Jadi air itu terbuka, digeser. Pemisahan antara air dan tanah memisahkan orang yang akan diselamatkan dan orang-orang yang akan binasa dalam air. Memisahkan umat Israel dari tentara-tentara Firaun. Ada satu waktu lagi di mana air dipisahkan di padang gurun, Sungai Yordan. Hal yang sama terjadi, Tuhan menghentikan airnya dan airnya itu mengering, jadi umat Israel bisa melintasinya. Air dan tanah dipisahkan di Sungai Yordan, memisahkan orang yang bisa masuk ke dalam tanah yang diberkati, tanah Kanaan, pemulihan dari Taman Eden, melawan orang-orang yang akan binasa di padang gurun. Kita itu siapa? Mari kita berdoa. Tuhan akan beri kepada kita berkat tanah, agar kita bisa melintasi air itu dan masuk ke tanah yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Mari kita doa berkat tanah, agar hati kita bisa terbuka. Air akan digeserkan, air korupsi dan kerusakan dan dosa akhirnya bisa digeserkan. Penyakit, air penyakit, dan tanah kering itu bisa muncul. Ada harapan hidup di sana. Yesus datang. Coba lihat, orang-orang yang sudah terima berkat tanah, mereka harus menyeberangi air itu. Nuh, Tuhan datang kepada Nuh dan dia bilang, saya mau kamu bikin bahtera agar kamu bisa menyeberangi. Menyeberangi mana? Jadi Nuh masuk ke dalam bahtera itu
dengan keluarganya masuk ke dalam Batra dan menyeberangi airnya dan nyampe ke Gunung Ararat di tanah kering. Tuhan memanggil Abraham. Tuhan manggil Abraham. Abraham jawab panggilan Tuhan dengan menyeberangi sungai Efrat untuk masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Tuhan juga memanggil Musa, bahkan waktu dia dilahirkan pun Musa udah melalui sungai Nil sebagai bayi, tetapi melalui Musa pun umat Israel menyeberangi Laut Merah dan sungai Yordan untuk masuk ke daratan, ke tanah. Jadi berkat benih dan tanah, saya akan menjelaskan lebih lagi nanti, tetapi benih itu menunjuk kepada kata benih, dalam bahasa Ibrani adalah zera, ya kan? Bilang zera, bukan zero ya, zera. Zera itu menunjuk kepada tanaman, benih tanaman atau benih manusia. Ini adalah kata atau menunjuk kepada sesuatu yang isinya ada hidup. Benih biasa penutupnya itu keras untuk melindungi kehidupan. Benih apa yang dilakukan? Dia membawa hidup kepada tempat yang seharusnya. Maka benih juga artinya keturunan atau anak, putra. Maka di sini ayat yang barusan kita baca, tanaman yang menghasilkan buah, buah yang menghasilkan benih. Tadi benih. Tuhan itu di Kejadian pasal 3 ayat 15, Tuhan bilang, aku akan mengirim keturunan perempuan itu yang bicara mengenai Mesias, itu Zera, benih. Maka Zera adalah topik yang penting, kata yang penting dalam Alkitab. Karena ini adalah kata atau konsep yang bicara tentang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Maka setiap kali Tuhan menemukan orang-orang yang memiliki benih. Siapa orang-orang yang memiliki benih? Orang yang memiliki firman Allah, yang pegang perjanjian Tuhan dan memiliki hidup Tuhan. Tuhan menuntun mereka. Tuhan selalu bilang, aku akan membawa kamu ke tanah. Aku akan kasih kamu tanah. Tuhan janji kamu dan aku hari ini tanah juga. Iya kan? Tidak? Tuhan janji kepada Abraham, saya akan kasih kamu benih, banyak keturunan, dan saya akan tuntun kamu ke tanah. Dua hal, benih dan tanah. Tuhan janji kepada kita hal yang sama. Saya akan kasih kamu benih firman, saya akan membuat kamu keturunan Tuhan, anak-anak Tuhan, dan saya akan tuntun kamu ke tanah itu. Ada yang tahu gak di mana tanahnya yang kita harus pergi? Tanah mana? Langit baru dan bumi baru, Yerusalem baru. Itu tanah baru yang Tuhan menuntun kita dan menjanjikan kepada kita. Maka itu adalah berkat tanah yang Tuhan menuntun kita ke sana. Kejadian pasal 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Itu yang Tuhan ingin lakukan. Ada tanah yang diberkati. Tuhan ingin membawa anaknya, benih itu, ke dalam tanah itu. Berkat tanah, Tuhan membawa kita ke sana, tanah perjanjian. Ini semua adalah harapan yang menantikan pemulihan dari Taman Eden. Kejadian 15 ayat 18, Tuhan juga bicara kepada Abraham. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah aku beri negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Yesus juga datang dan kasih banyak perumpamaan mengenai pertanian. Yesus adalah benih yang datang dari sorga. Firman Dia adalah benih. Dan seperti hari pertama tahun ini saya udah sharing, Tuhan juga suruh kita menyeberangi. Naik ke dalam perahu ini dan kita nyeberangi air ini.
agar kita bisa masuk ke tanah di mana Tuhan inginkan kita berada. Di tahun 2023 sekali lagi semoga kita menyeberangi air itu, agar kita bisa mendarat di tempat, bisa pada akhirnya tiba di tempat yang atau tanah yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Yang kedua, mari kita pikirkan mengenai benih. Tumbuhan yang menghasilkan benih dan pohon-pohon yang menghasilkan buah-buahan yang memiliki benih. Jadi kalau tanahnya sudah diberkati, kita bisa menerima berkat benih. Jadi apakah kita sudah menerima berkat tanah? Amin. Kalau belum, mari kita berdoa, Tuhan kasih saya berkat tanah di dalam hati saya, dalam kehidupan saya, dan pada akhirnya juga lebih lagi. Berkat tanah itu datang dengan berkat benih. Kalau tanahnya udah siap, apa yang akan dia lakukan? Tanah itu harus menerima benih untuk menghasilkan. Jadi benih-benih Tuhan itu harus hidup di sana. Tumbuhan ada 2 macam di ayat pembukaan kita hari ini. Yang pertama, tumbuhan yang menghasilkan benih. Yang kedua, pohon buahan yang buahnya itu ada benih. Jadi sekali lagi kata zera ini saya udah menjelaskan adalah konsep yang memiliki hidup, dan di saat pohon itu bagaimana dia menghasilkan buah? Benih. Terima kasih. Kalau manusia bagaimana? Melalui benih juga. Pohon menghasilkan melahirkan beranak. Bisa mengeluarkan buah. Kan buahnya jatuh, di dalam buah itu ada apa? Di dalam buah ada benih, dan benih itu mendarat di tanah, lalu bertunas, dan nanti ada pohon lagi yang bisa tumbuh seperti pohon yang sebelumnya. Jadi dalam proses itu adalah bagaimana Tuhan membuat pohon-pohon ini bisa menjadi kekal, berlanjut terus. Maka ada pohon aslinya menghasilkan buahnya jatuh, dan dari benih itu keluar pohon baru, dan itu berlanjut terus siklus itu. Pohon itu kita sebutnya apa? Itu disebut pohon keluarga. Pohon keluarga itu kan artinya silsilah. Maka konsep zera ini sangat dekat berhubungan dengan konsep toledot di dalam Alkitab. Tahu kan toledot artinya apa? Harusnya udah pada tahu kan, toledot artinya keturunan manusia. Maka berkat benih itu sangat penting. Kamu dan saya, kita sudah terima benih dari orang tua kita. Dan kita menjalankan hidup kita. Satu hal utama sebagai makhluk hidup, mau kita manusia atau binatang, fokus utama kita adalah untuk menghasilkan anak seperti kita agar bisa berlanjut terus. Tujuan Tuhan di sini itu mirip, tetapi di dalam benih itu ada apa? Benih dari firman Tuhan dan kebenaran Tuhan. Benih silsilah Tuhan bisa berlanjut terus. Maka berkat dari benih adalah, kita bisa memikirkannya 2 cara. Kita terima benih itu dan kita menjadi benih itu. Karena di dalam Alkitab, pohon juga menunjuk kepada manusia. Yesaya 5 ayat 7. Saya bacakan, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Jadi kaum Israel ini bicara mengenai bangsa Israel. Bangsa itu artinya umat Israel. Tuhan sedang bandingkan umat Israel kepada kebun anggur Tuhan. Di dalam kebun anggur ada apa? Ada banyak pohon anggur. Jadi Tuhan sedang membandingkan umat Israel
atau umat Tuhan kepada pohon-pohon anggur. Dan orang Yehuda ialah tanaman kegemaran, dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelelaman, dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Mazmur 80 ayat 9 ayat 8 sampai 9 sampai 10. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Jadi kita bisa lihat Tuhan menggunakan bahasa simbolis ya. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Jadi di sini Tuhan bukannya bicara di ayat ini bukan bicara bahwa Tuhan itu adalah petani, tetapi bagaimana Tuhan menggerakkan bangsa-bangsa dan menyelamatkan banyak bangsa. Ada pohon yang menghasilkan buah, artinya memiliki benih, dan juga ada pohon yang tidak menghasilkan buah, berarti tidak memiliki benih. Waktu Yesus datang ke bumi ini, kita tahu perumpamaan Yesus dan insiden yang pada terjadi, terutama mengenai pohon ara. Pohon ara itu menyimbolkan umat Israel, negara Israel. Yesus datang kepada pohon ara mencari buah, tetapi tidak ada buah. Lalu Yesus mengutuknya, dan pohon ara itu tidak menghasilkan buah. Semenjak itu di Matius 21 ayat 19, Lukas 13 ayat 6 sampai 9, Yesus juga kasih perumpamaan. Ada petani, dia kasih pupuk biar ada matahari pohon aranya, tapi tetap aja tidak menghasilkan buah. Mari kita tanya diri kita dan kita lihat hidup kita. Apakah saya adalah pohon yang menghasilkan buah? Ataukah saya pohon yang tidak ada buah? Mari kita berdoa tahun ini. Tuhan akan memberkati kita, biar kita tuh bisa memiliki benih dalam kita, agar kita bisa berbuah. Gereja Sion itu sangat banyak buah, amin, secara rohani dan secara fisik. Berapa bayi bentar lagi datang, dilahirkan. Itu adalah berkat. Ada yang mendengar itu dan bilang, dengan cara itu kalian itu menginjil. Kita bilang, iya, kenapa enggak? Menurut saya ada satu sedang dilahirkan saat sekarang kita sedang bicara. Ada banyak lagi yang akan dilahirkan. Itu adalah berkat yang luar biasa. Dan saya berdoa dan percaya bahwa itu memperwakilkan kelahiran rohani yang akan terjadi tahun ini di Gereja Sion. Amin. Bukan bicara kepada bayi sekarang, tetapi kepada buah benaran. Buah itu bagus untuk apa? Saya udah bicara satu tujuan tadi, mengenai silsilah kan. Bisa berlanjut terus keturunannya. Jadi benih dan buah itu tujuannya untuk itu. Satu hal lagi, buah itu baik untuk kita adalah apa? Makanan kita makan kan buah. Apalagi Adam dan Hawa di Taman Eden, menurut saya mereka tidak makan daging. Saya bukannya bilang kita harus jadi vegetarian, tidak makan daging, tetapi dulu buah adalah apa yang Tuhan suruh Adam dan Hawa makan, iya kan? Dan juga tumbuhan-tumbuhan hijau. Saya tidak bisa bilang saya bersyukur ada kejatuhan, tetapi ada buah dan sayuran untuk mereka makan. Tapi kita bukan hanya bicara mengenai buah secara fisik di sini. Adam itu dan Hawa diberikan semua pohon-pohon macam-macam dan buah-buah untuk mereka makan. Dan pada akhirnya mereka harus makan dari pohon mana? Pohon kehidupan. Dan itu disebut buah kehidupan. Tetapi mereka tidak boleh makan dari satu pohon yang disebut pohon pengetahuan baik dan jahat. Amsal Pasal 3 ayat 16 beritahu kepada kita, dia adalah pohon kehidupan bagi orang-orang yang memegang dia. Siapa? Siapa dia ini yang disebut di dalam ayat ini? Dia sini bicara mengenai hikmat. Ada yang menyebutnya hikmat perempuan, tetapi sebenarnya hikmat itu di dalam bentuk feminin. Maka kalau di saat kita bicara tentang itu, hikmat itu dibilangnya sebagai she kalau bahasa Inggris. Jadi
Waktu Hawa melihat pohon pengetahuan baik dan jahat, di mata dia kelihatannya itu enak untuk dimakan dan bisa membuat berhikmat, bijak. Tapi itu salah, dia salah itu. Pohon kehidupan yang kasih kita hikmat, bijaksana yang sebenarnya. Ini adalah kebijaksanaan yang palsu yang membawa kepada kematian. Tapi di sini dikatakan, berbahagialah orang yang terima hikmat yang bagaikan pohon kehidupan. Semoga kita bisa menjadi bahagia karena buah ini. Dan di ayat 19 dibilang hikmat itu katanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dengan hikmat ini. Itu adalah pohon kehidupan. Tuhan menciptakan langit dan bumi melalui firman-Nya dan itu dibicara mengenai hikmat. Jadi tadi lagi dibahas Amsal pasal 3 ya. Jadi kita harus ikut untuk menghasilkan buah itu satu lagi berkat dari benih. Dan setelah makan benih itu, baru kita harus menjadi pohon yang menghasilkan ranting-ranting yang menghasilkan buah, agar lebih banyak orang bisa makan dari buah itu. Dan buah itu apa? Amsal 3 juga bicara di pasal 8 beritahu kepada kita, firman yang keluar dari mulut kita itu adalah buah. Maka kita menghasilkan buah seperti apa hari ini? Berapa banyak buah kita? Yohanes pasal 4 ayat 32-34 ini setelah Yesus ketemu dengan perempuan Samaria. Dan waktu Yesus bicara ke perempuan Samaria, murid-muridnya kan pergi untuk beli makanan karena Yesus kelaparan. Dan di sini mereka kembali. Yesus bilang, aku ada makanan yang kalian tidak tahu. Jadi murid-muridnya bilang tidak ada yang bawa dia makanan kan. Dan Yesus bilang kepada mereka, makananku adalah melakukan pekerjaan yang dia yang mengutus aku, suruh aku kerjakan. Jadi siapa yang kasih Yesus makanan? Perempuan Samaria, iman dia yang menjadi makanan bagi Yesus. Dan itu adalah pekerjaan Yesus. Dan itu untuk menggenapi kehendak Tuhan. Semoga buah bibir kita, semoga buah kehidupan kita, tindakan kita bisa menjadi makanan untuk Tuhan kita. Buah-buah yang indah. Yesus datang mencari buah itu. Semoga gereja Sion menjadi gereja yang bisa bilang bukan hanya daun kita yang indah, tapi kita juga memiliki buah untuk Tuhan datang dan ambil untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya sungguh-sungguh berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan semua jemaat Sion bisa menghasilkan banyak buah secara rohani dan juga secara fisik mulai dari tahun ini. Bukan hanya di tahun ini, tapi mulai dari hari ini. Amin. Amin. Yang ketiga, mari kita pikirkan tanah, benih, pohon, dan buah di dalam Injil Yohanes. Mari kita lihat Yohanes 15 ayat 1-5. Yesus bilang, akulah pokok anggur yang benar. Jadi di sini Yesus langsung dia bilang, aku adalah pokok anggur yang benar. Pokok yang memberi kehidupan. Dia menjelaskan di dalam banyak ayat lain. Dia bilang minum darah ini, minum anggur ini adalah darahku. Makan dagingku, minum darahku, baru kamu bisa hidup kekal. Ya kan? Maka anggur ini muncul dari pokok anggur ini. Dia bilang, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku lah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kita harus menjadi ranting yang mana? Mari kita berdoa kita menjadi ranting-ranting yang menghasilkan buah. Dan Tuhan
akan membersihkan ranting itu agar kita bisa lebih banyak buah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Di saat kita terima firman itu, hikmat itu, kita dibersihkan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Semoga kita menjadi ranting-ranting yang dicangkokkan di dalam Yesus. Yesus adalah pohon kehidupan. Hari ini ada pendalaman Alkitab ya. Dan kita akan bicara lebih dalam mengenai pohon kehidupan itu hari ini. Itu pilihan kamu mau ikut pendalaman Alkitab atau tidak hari ini. Tapi Yesus adalah pohon kehidupan, kita adalah ranting-ranting. Ranting-ranting harus lakukan apa untuk bisa menghasilkan buah? Di sini ada ilmu ilmiah atau yang sekolah botani, petani. Ranting itu harus lakukan apa untuk bisa menghasilkan buah? Setahu saya bukan petani atau apa, tapi setahu saya, ranting itu hanya perlu 2 hal untuk dia harus tetap nempel kepada pohon dan terima apa yang pohon itu berikan kepada dia. Pohon itu akan sedot semua nutrisi melalui akar dan dikirim melalui batangnya, lalu dikasih kepada ranting-rantingnya. Selama pohon itu terima nutrisi, air, dan matahari, maka akan menghasilkan buah. Kita adalah ranting-ranting. Satu hal yang kita perlu tanya diri sendiri adalah, saya nempel dengan benar gak kepada pohon kehidupan, kepada Yesus Kristus? Ataukah saya ranting yang patah, dipatahkan? Apakah saya menerima nutrisi? Yohanes pasal 12 ayat 24, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi Yesus kasih tahu kepada kita bahwa dia yang adalah biji, benih, seperti gandum itu, akan mati agar kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah, bisa menjadi anak-anak atau keturunan yang bisa lanjut. Yesus membandingkan dirinya kepada pokok anggur, kemana, ke makanan, minuman, roti, dan anggur, untuk kasih tahu kepada kita bahwa kita harus menyerap, harus terima firman dia, benih dia, sebagai makanan, agar kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Tetapi kalau kita masih ditutup dengan banyak air, maka hal itu tidak bisa terjadi. Maka mari kita berdoa, Tuhan bisa menggeserkan airnya, agar kita bisa menjadi tanah yang kering untuk menerima benih. Dan setelah itu kita bisa menjadi pohon yang menghasilkan buah. Berapa kali? Berapa kali berbuah? 100 kali, 60 kali, 30 kali. Semoga itu secara hurufiah dan rohania terjadi di hidup kita di Gereja Sion. Sekarang sebagai kesimpulan, mari kita jadi pohon-pohon yang menghasilkan buah, yang memiliki benih di dalamnya, setelah sesuai dengan adanya kita. Minggu lalu kita menyelesai dengan ilmu ilmiah bagaimana awan itu dibentuk dan ada hujan. Ingat gak? Minggu ini kita akan bicara tentang bagian ilmu ilmiah lain, yaitu pertumbuhan pohon dan menghasilkan buah. Untuk tumbuhan atau pohon atau benih untuk bisa bertumbuh dan menghasilkan buah, apa yang diperlukan? Mereka perlu apa? Tanah, matahari, dan air. Oke, 3 hal. Tuhan ciptakan apa di hari pertama? Terang. Hari kedua Tuhan kasih apa?
pemisahan, tetapi mengenai air. Dan hari ketiga, tanah, daratan, ya kan? Tuhan udah sediakan semua yang diperlukan untuk tumbuhan itu bisa menghasilkan buah. Halnya sama, hari keempat sampai hari keenam. Di hari ketiga di sini adalah mengenai pohon yang harus menghasilkan buah. Di hari keenam adalah manusia yang harus menghasilkan buah. Ya kan? Halnya sama. Tetapi di sini Tuhan menyediakan kita. Yesus datang dan dia menjadi terang. Dia bilang, aku akan kasih kamu air. Percaya sama firmanku, saya kasih kamu air yang kekal. Itu bicara mengenai Roh Kudus dan firman Tuhan. Dan Yesus bilang, sekarang kamu datang kepada aku, saya akan menjadi petani. Di Kejadian pasal 2, tanah itu kan tidak ada orang untuk mengusahakan tanahnya. Maka Tuhan panggil Adam untuk mengusahakan tanah. Yesus juga datang untuk melakukan itu. Hati-hati manusia. Tuhan siapkan semuanya, semua yang dibutuhkan untuk kita bisa menghasilkan buah. Mazmur pasal 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Semoga berkat itu diberikan kepada kita. Semoga kita menjadi pohon-pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi aliran air berkat Tuhan. Firman Tuhan itu sedang mengalir keluar seperti dari bait suci Yeskiel. Air kehidupan. Dan pendeta senior kita dulu bilang, banyak air yang mengalir, tapi hanya apa yang kamu cedok, air itu menjadi milik kamu. Berapa kali kamu akan datang ke airan itu untuk ambil air sendiri, itu menjadi milik kamu. Banyak air mengalir. Berapa banyak air itu kamu akan ambil dan menjadikan milik kamu tahun ini. Di sini pohon ini serahkah. Dia tidak harus sampai ke sungai untuk ambil. Dia bilang saya tinggal aja di sini, tertanam di sini di tepi aliran air dan lanjut terus menerima berkat air itu. Saya doa itu akan menjadi kita. Yeremia 17 ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Jadi semua orang kekeringan, semua orang gelap, seluruh dunia hilang iman, tapi pohon ini tidak akan hilang iman dia. Pohon ini tidak akan menjadi gelap. Pohon ini tidak akan tergoda dengan pengaruh dunia, karena akar dia masuk ke dalam aliran air itu. Dia tidak akan takut kalau panas, tetapi daunnya akan hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang terakhir, Wahyu 22 ayat 1-2. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal. Ini di Yerusalem baru ya, langit baru, bumi baru. Dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Semoga gereja Sion penuh dengan pohon-pohon kehidupan ini yang ditanam di tepi sungai airan berkat Tuhan dan firman Tuhan. Kembali ke ayat pembukaan kita, dibilang pohon yang menghasilkan buah, yang memiliki benih sesuai dengan macamnya. Jadi benih itu artinya ada kuasa firman. Jadi bisa gak kita bilang kita adalah pohon yang memiliki benih di dalam kita, benih firman Tuhan dan kuasa Tuhan di dalam kita. Amin. Artinya
Artinya kita bisa menghasilkan buah. Artinya kita bisa menginjil. Lalu dikatakan setiap pohon sesuai dengan macamnya. Artinya min itu bahasa Ibrani untuk macamnya gitu. Secara hurufiah dari asalnya datang dari mana gitu. Di dalam seri sejarah sejarah Alkitab, kita melihat orang-orang benih-benih datang sesuai dengan tipe dia. Dari Adam muncul Kain dan Habel. Itu dua macam yang berbeda. Tuhan sudah lihat yang mana yang dari mana. Esau, Yakub, Ismail, dan Ishak, dan lain-lain. Sesuai dengan tipe mereka. Kita milik tipe apa? Pertanyaan pertama di kesimpulan ini adalah, apakah kita pohon yang memiliki benih? Iya, pasti. Tapi benih seperti apa? Benih itu dari mana? Dan Yesus menjelaskan, Yohanes pasal 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi Yesus bicara mengenai asalnya kita dari mana, kamu pohon yang seperti apa. Dia bilang iblislah yang jadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ya udah pasti. Karena dia datang dari sana kan, dia memiliki benih itu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Semoga kita jangan seperti itu. Semoga Yesus bilang, kamu dari bapakmu Tuhan. Amin. Apakah kamu dari bapakmu Tuhan? Jadi kalau anak-anakmu di saat anak-anakku bikin masalah, kita harus ingat, anak itu dari aku. Masalah itu muncul dari aku. Saya itu sumbernya. Jangan salahin orang tua kamu. Saya sumbernya. Maka semoga kita harus jadi sumber yang baik untuk anak-anak kita. Tetapi kembali kepada ilmu ilmiah ini menghasilkan buah. Dusta itu apa dibandingkan kebenaran? Di saat petani kasih matahari, air, dan tanah, tumbuhannya, pohonnya, kalau tetap tidak menghasilkan buah, sama seperti di perumpamaan Yesus, berarti dia berdusta. Itu adalah dusta. Tuhan sudah kasih karunia, firman, Roh Kudus, dan berkat. Kalau kita tetap tidak menghasilkan buah dalam hidup kita, itu adalah dusta. Kamu adalah pendusta. Tidak? Iya kan? Kalau kita makan, kita harus ada tenaga. Tapi kalau kita makan banyak tapi nggak ada tenaga, kamu pendusta. Kecuali kamu sakit. Ada yang nggak benar. Pokoknya ada yang nggak benar. Lembu, kalau ada anak, itu anak lembu kan? Bukan anak anjing. Kalau lembu beranak keluar anjing, itu dusta. Benar atau salah? Mata kamu seperti, kapan sih khotbah ini selesai? Aku udah selesai, aku hanya lagi ngobrol aja. Karena kamu tidak menjawab. Kalau manusia melahirkan, harusnya bayinya manusia juga kan? Jadi kamu apa? Bapak kamu siapa? Bapak kamu siapa? Apakah kamu tidak yakin? Iblis atau Tuhan? Tuhan kan? Mari kita selesai, yo cepetan, saya juga mau selesai nih. Tuhan atau iblis bawamu? Tuhan. Lalu kamu tuh siapa? Kamu harus menghasilkan buah seperti apa? Firman apa? Kata-kata apa yang kamu akan sampaikan? Maka
Mari kita jangan jadi pendusta, tapi saya doa kita bisa terima berkat tanah, berkat benih. Dua-duanya secara rohani dan jasmani. Semoga kita bisa menjadi bagian dari pohon kehidupan itu. Mulai dari hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Engkau izinkan semua air kegelapan, air kebingungan dan kekacauan dan dosa digeserkan agar tanah yang kering itu bisa muncul. Bapa kami doa, tanah yang kering itu dalam hati kita dan hidup kita bisa menjadi tanah yang baik, siap untuk menerima benih-Mu. Bapa, bantu kami terima benih yang Engkau berikan kepada kami dari Engkau Bapa. Dan semoga kami bisa menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Dan Bapa, tolong agar berkat ini diberikan ke semua anggota gereja Sion, semua yang menyembah hari ini. Bapa, kami berdoa Engkau akan izinkan kami untuk menghasilkan buah secara rohani dan secara fisik dalam jumlah. Dan Bapa, dalam kemakmuran juga Bapa, di saat kami doa, umat-Mu bisa keluar menghasilkan banyak buah dari penginjilan. Dan semoga firman kita menjadi buah kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita ucap syukur ke Tuhan.